Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama duduk di majelis ilmu di Masjid Jami' Al-Mabrur. Semoga perkumpulan kita ini di majelis ilmu dicatat sebagai amal kebaikan kita kelak di akhirat nanti. Karena ketika di hari akhir kelak tidak lagi bermanfaat harta, jabatan, pangkat, gelar. Yang akan bermanfaat adalah amal soleh kita. Dan di antara amal soleh yang besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Maka dengannya, dengan kaum muslimin berbondong-bondong datang di majelis ilmu, dengan sebab itulah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itulah kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ilmu, maka slogan menolong agama Allah itu adalah hanya sekedar slogan saja. Bahkan bisa jadi malah bermudarat kepada Islam itu jika cara kita di dalam menolong agama Islam dengan cara yang tidak sesuai dengan ilmu yang benar. Maka ilmu yang benar yang dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas hadis Nabi SAW, itu adalah cara yang paling ampuh ya untuk menolong dinul Islam. Tetapi para ulama sudah mewanti-wanti bahwa ilmu yang akan dicatat sebagai amal soleh kita nanti di akhirat adalah apabila ketika kita mencari ilmu tersebut dibarengi dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas itu seperti apa bentuknya? Niat yang ikhlas itu apabila kita mencarinya, kata Imam Ahmad, berupaya dengan ilmu itu kita menghilangkan rasa ketidaktahuan kita. Jadi selama ini, ternyata ibadah kita masih ada kurangnya nih. Kita baru dengar hadisnya ini ternyata. Ternyata kita masih belum tepat. Itu pertama. Jadi bukan hanya sekedar koleksi, kemudian sekedar tahu saja dan tidak diamalkan. Kedua, bahwa dengan ilmu itu kita kemudian bisa mengajarkannya kepada orang lain. Kita sudah tahu, kita sudah berupaya mengamalkannya, maka tugas selanjutnya adalah kita memberitahu kepada orang yang belum tahu. Terutama apabila itu adalah orang-orang yang di bawah wewenang kita, ya keluarga kita. Itu menjadi yang paling utama untuk kita kemudian ajarkan ajaran Islam yang benar.
Nah, kajian kita masih terkait dengan syurutus sholah, syarat-syarat sahnya sholat. Di pekan yang lalu kita mengkaji ada 6 syarat sahnya sholat. 6 atau berapa? Ada yang mencatat nggak? Ya, 9 syarat sahnya sholat. Pertama adalah Islam, kedua adalah tamyiz atau balik, boleh. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat adalah masuk waktunya. Yang kelima adalah bersuci atau toharoh. Yang keenam adalah betul ya? Atau ada yang lewat? Iya, bersuci ada 2 macam. Bersuci dari hadas, yaitu kita berwudu, kita tayamum atau mandi. Itu adalah bersuci dari hadas. Yang ketujuh adalah bersuci dari sesuatu yang najis, yang terkena pakaian kita, badan kita, atau tempat di mana kita akan menyelenggarakan sholat. Yang kedelapan adalah menghadap kiblat. Yang kesembilan adalah niat. Dan niat sudah pernah kita bahas, dia bagian dari syarat yang harus ada di sebelum ibadah, saat ibadah, menjaga niat kita, dan juga setelah selesai dari ibadah tersebut. Pada pembahasan yang kemarin kita sudah membahas hadis yang pertama, yaitu syarat dari sahnya sholat harus bersuci dari hadas. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza fassa ahadukum fis sholati falyansorif." Apabila di antara kalian buang angin, ya, maka hendaklah dia keluar dari sholatnya dan berwudu dan mengulangi sholatnya dari awal kembali. Dan juga kita bahas hadis yang kedua bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima sholatnya orang yang sudah balik dari kalangan wanita kecuali dia menggunakan khimar. Dan sudah kita bahas makna khimar, yaitu menyerupai kerudung, ya, pada zaman sekarang ini yang menutupi kepala sampai kepada lehernya, harus tertutup. Dari hadis ini pula diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa itu adalah aurat batasan sholat wanita yang sudah balik. Jadi kalau wanita sudah balik maka harus tertutup kepala dan lehernya, bagian dari aurat yang tidak boleh terbuka. Di dalam sholat, ya, di luar sholat bukan berarti boleh terbuka. Ya, bahkan para ulama mengatakan bahwa sebagian ulama, ya, mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan itu adalah bagian dari aurat yang harus ditutupi. Sebagian ulama mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat yang wajib ditutupi di luar sholat, jadi boleh terbuka. Hanya saja sepakat para ulama untuk di dalam sholat maka wanita harus membuka wajahnya. Dari hadis ini pula kita kemarin mengambil kesimpulan bahwa anak kecil yang belum balik, wanita yang masih kecil yang belum balik, maka boleh dia terbuka kepalanya dan lehernya, belum balik. Ya, kalau dia mengerjakan sholat maka sah sholatnya, dia dapat pahala apabila terpenuhi syarat yang lainnya dan rukun-rukunnya, dan juga pahala tersebut didapati oleh orang tuanya. Nah, jadi orang tua yang memerintahkan anaknya sholat, baik laki-laki atau perempuan, sebelum dia balik maka
dia juga mendapatkan pahala. Tetapi kalau melakukan perbuatan dosa yang belum balik, anak yang belum balik, maka orang tuanya tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau terkait dengan hak Bani Adam, orang tuanya wajib mengganti. Misalkan sang anak, ya, ini kasus lain sebelum kita masuk kepada kajian kita. Anak kecil yang kemudian dia memecahkan gelas misalkan. Kita sedang di restoran misalkan, ya anak kita memecahkan gelas, itu perbuatan kesalahan, tetapi terkait dengan Bani Adam, bukan terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mengganti, siapa yang mengganti adalah orang tuanya apabila pihak restorannya menuntut ganti. Tapi kalau tidak menuntut, ya alhamdulillah. Ya. Jadi itu, setiap kesalahan seorang yang dia belum balik itu terkait dengan hak Bani Adam, maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Ya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu idza kana thawbu wasi'an faltahif bihi, ya'ni fi sholati. Wa li muslimin fa khalif baina tarafaihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Muttafaqun alaihi. Walahuma min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Yang mau baca terjemahnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadanya, apabila kamu berbuat maka berselubunglah dengannya, yakni di dalam sholat. Dan bagi muslim, lembangkanlah antara dua ujungnya, dan jika sempit maka berkainlah dengannya, dan jika sempit maka berkainlah dengannya. Bawahnya lagi. Dan bagi mereka berdua dari hadis Abi Hurairah, tidak boleh seseorang daripada kamu sholat dengan satu kain yang sebagian daripadanya tidak ada di atas sebelahnya. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita syarat di antara syarat sahnya sholat, yaitu menutup aurat. Kalau hadis yang kemarin terkait dengan wanita harus menggunakan kerudung. Kalau di zaman sekarang pakainya mukena, ya itu udah bagus sekali. Tetapi sangat disayangkan jika setelah sholat mukenanya dibuka, kemudian rambutnya terlihat dan seterusnya. Ya. Jadi menutup aurat ya di luar dan di dalam sholat. Kalau bagi laki-laki dalam hadis ini kita perhatikan, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak seperti di zaman sekarang pakaiannya, ya. Begitu sangat sederhana sekali, hanya ada kain saja, ya. Dan kain itu ada dua macam, dua model. Yang pertama yang luas, yang luas apa? Bahasa lainnya apa? Selain luas, yang besar gitu ya. Yang lebar. Maka Nabi perintahkan faltahif bihi, selimutilah. Seperti orang yang berselimut, ya. Jadi ya begitu saja. Itu sudah sah. Ya, sudah sah. Karena yang penting kan menutup auratnya, bukan kemudian rapi gitu kayak orang sekarang gitu ya. Zaman dulu nggak begitu. Zaman dulu ya, sekali lagi. Wali muslimin fa khalif baina tarafaihi wa in kana dayyiqan fattazir. Nah, kalau misalkan sempit bagaimana? Yaitu kita menjadikannya seperti kita menggunakan sarung. Sarung itu dilipat, ya. Karena kalau diselimuti nggak cukup.
Ya. Ya, kemarin juga pernah kita bahas dalam hadis ini bahwa afdolnya untuk orang yang sholat dia menggunakan dua kain. Kain yang pertama menutupi bagian bawah tubuhnya antara pusar sampai ke bawah. Kain yang kedua adalah menutupi bagian atas tubuhnya, ya, pusar ke atas. Itu lebih utama, lebih afdol daripada hanya satu kain saja. Hadis berikutnya walahuma, nanti kita baca keterangan para ulama dan perbedaan pendapat di antara mereka. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang salah seorang di antara kalian yang terbuka bahunya. Jadi bahu bagian sini ya. Jadi kelihatan ininya itu terlarang. Ya. Oleh karena itu ya harus menutup dari mulai atas bahu sini, kemudian sampai bawah, ya, dan bawahnya itu harus tertutup minimal lututnya, ya, lutut ke bawah. Itu adalah batasan yang sudah dianggap sah orang kemudian sholat dengannya. Libas yang sempurna, pakaian yang sempurna di dalam Islam, ya, itu terdiri dari dua bagian. Tadi sempat kita singgung. Yang pertama disebut rida. Orang sekarang menyebutnya rida itu selendang. Ya, tapi selendang di zaman Nabi bukan selendang di zaman sekarang ya. Selendang yang dimaksud adalah bagian atas. Jadi baju atas, gampangnya gitu. Baju atas dan baju bawah. Yang bagian bawah disebut izar. Karena dalam bahasa Arab izar itu disebut sarung. Maksudnya adalah baju bawah yang menutup tadi antara pusar sampai ke bawah. Al-atik, ya, tadi disebutkan dalam hadis bahwa tidak boleh terlihat bahunya. Itu adalah dalam bahasa Arab disebut ma bainal mankib wal unuk. Mankib, ya. Mankib itu bagian punggung belakang, ya, dan juga al unuk itu leher. Jadi bagian sini itu tidak boleh kemudian terlihat. Apa yang bisa kita ambil dalam hadis ini? Pertama, ats-tsaubu al-muradu bihi al-izar. Tsaub, baju, pakaian dalam istilah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud adalah al-izar dan ar-rida. Izar itu yang menutup bagian bawah, rida adalah yang menutup bagian atas. Dan bukan yang dimaksud adalah komis. Ya, komis itu baju yang sudah dijahit. Baju yang sudah dijahit. Apakah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada jahitan? Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Jawabannya sudah ada. Apa dalilnya? Bahwa di dalam Islam ada larangan untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, yaitu ihram, dengan pakaian yang dijahit. Berarti sudah ada. Tapi mungkin tidak sehebat sekarang ya. Tapi sudah ada bentuknya. Oh, ini bagian kepalanya tuh ini kan. Ya sudah ada. Tapi tidak seperti secanggih zaman sekarang ya tentunya. Belum pakai mesin. Ya. Baru disulam ya. Jadi sudah ada sebetulnya. Nah, itu komis ya. Komis dalam bahasa Arab itu pakaian tetapi dia yang dijahit tadi. Ya. Dan satu pakaian ya yang sudah dijahit. Sehingga kalau komis itu mungkin menyerupai jubah, tahu jubah ya? Ada yang pakai jubah ya, Pak Agil pakai jubah itu ya. Itu jubah namanya. Jadi itu pakaiannya satu kan, tapi sudah sampai bawah. Para ustadz-ustadz yang biasa pakai jubah, mohon maaf saya lagi nggak, ini juga pakai jubah itu namanya.
Saya lagi nggak pakai jubah karena khawatir hujan perjalanan. Ya? Iya. Jadi para santri itu juga pakai jubah, jadi pakaian atas dan bawah itu sudah cukup berarti. Kalau yang pakainya komis itu sudah cukup, dia nggak usah pakai bawah lagi, sudah menutup auratnya, ya. Ini sudah mencukupi. Kemudian dalam hadis tadi, kalau pakaiannya luas maka kita berselimut dengannya, kalau pakaiannya sempit maka kita menutupnya semampu kita aurat yang ada. Kemudian yang keempat dianjurkan menutup ya, yaitu bahu. Syekh Abdullah Al-Bassam menggunakan ungkapan istihbab. Nanti ada perbedaan ulama dalam hal ini. Tapi beliau menguatkan dianjurkan. Dalam hadis ini, nah ini penting, bahwa seorang muslim itu dianjurkan dan bukan dianjurkan, ya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi sempurnanya memang demikian. Terus bagaimana kalau misalkan ini dalam kitab-kitab fikih ya disebutkan seorang yang dia itu sholat tetapi tidak punya sesuatu yang bisa menutupinya, ya maka ya dia menutupi apa yang mampu dia tutupi. Mana yang ditutupi yang paling mampu? Misal hanya ada kain itu sedikit atau kecil, padanan yang lebih tepat apa? Kain kecil ya, kecil. Maka yang wajib ditutupi, yang paling wajib ditutupi adalah ini, maaf, kubulnya. Kubul, kemaluan depan ya, kubul. Ya. Itu paling, kalau hanya muat untuk nutupin itu aja. Ya. Kalau ada lagi maka kubul dan duburnya. Kalau masih ada lagi maka tutupi antara pusar dan lutut. Kalau enggak ada sama sekali, gimana? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah SWT. Itu gimana? Salat dalam keadaan tidak berbaju. Tidak berpakaian sama sekali. Sah salatnya? Sah. Emang ada Ustaz kasusnya? Ada. Para ulama dulu mereka membuat sesuatu yang sifatnya iftiradi, sesuatu yang sifatnya itu iftiradi itu bisa dimungkinkan terjadi gitu ya. Misalkan gimana? Misalkan di dalam penjara. Di dalam penjara dia nggak dikasih pakaian, misalkan mohon maaf hanya pakai celana dalam saja, gimana itu? Maka sholat dalam keadaan seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan nyantar aja 10 tahun gimana di penjara? Ya, padahal fattaqullaha mastata'tum. Hanya dikasih celana dalam saja, misalkan di dalam lapas, sholat dengan itu. Fattaqullaha mastata'tum. Bisa terjadi. Makanya tadi para ulama mengarang kitab sudah sejauh itu berpikirnya. Gimana kalau ada orang yang sholat tidak pakai pakaian? Emang ada. Mereka buat permisalan. Misalkan orang yang di penjara, yang ditahan. Dia kan nggak bisa keluar, nggak bisa kemudian misalkan beli baju dulu ya nggak bisa. Ya. Dan misalkan dia ditahan pun seperti itu keadaannya. Kecuali kalau misalkan ya dikasih pakaian lapas, ya itu beda lagi. Itu bisa itu nutup aurat. Tapi tadi dimungkinkan, apakah mungkin dalam keadaan yang kondisi yang terburuk ya seperti itu. Sampai nggak pakai celana dalam pun misalkan, karena misalkan zolim ya, dizolimi dia, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kemudian dalam hadis ini terdapat kaedah. Ini dalam hadis ini kita bisa mengambil kaedah fikih yang besar. Ya. Meskipun bukan kaedah yang kubro, tetapi ini kaedah yang bisa kita pakai dalam segala hal. Yaitu apa?
Takdimul aham fal aham. Mendahulukan sesuatu yang lebih penting kemudian yang penting. Itu kaidah dalam segala hal. Ya. Dari mana kita ambil ini? Tadi, kalau bajunya luas ya kita bisa. Kalau nggak bisa ya kita lipat, kita apa tadi ya seperti kita pakai sarung. Ya, sampai seperti itu dalam syariat kita. Jadi tidak ada alasan kemudian tidak sholat, kan gitu, ya. Sampai misalkan para ulama dalam hal ini, saya kaji dalam mazhab Imam Malik, sampai misalkan kalau waktu sholat itu mau keluar, selesai maksudnya, kemudian kita tidak mendapati kecuali hanya pakai celana dalam saja, karena tadi misalkan dia tertahan terpenjara ya, maka sholat dalam keadaan itu, ya, sholat dalam keadaan seperti itu. Yaitu namanya apa? Dalam syariat dahulukan yang terpenting dan yang penting. Kita bisa kiaskan ini dalam kehidupan sehari-hari kita, selain ibadah sholat misalkan. Ya, dalam menuntut ilmu contohnya, dalam belajar. Ya, mana ilmu yang paling penting ya? Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ibadah sehari-hari, ilmu tentang baca Al-Quran itu penting tuh. Kenapa? Karena sahnya sholat ada rukun yaitu surah Al-Fatihah. Nah kalau misalkan bacaan Al-Qurannya, Al-Fatihahnya tidak benar misalkan, itu juga berpengaruh itu nanti ke dalam sah atau tidaknya sholat seseorang. Ilmu tentang apa lagi? Baru ilmu tentang bagaimana kita mencari nafkah ya, sesuai dengan kemampuan kita. Sebagian orang sudah jauh-jauh dia belajarnya misalkan, tetapi hal yang dasar, yang fundamental dia tidak bisa. Misalkan dalam berinfak misalkan, rajin dia infak ke orang lain, sementara istrinya nafkahnya sangat pelit sekali. SPP anaknya nggak dibayarin, tapi rajin infak ke tempat-tempat luar sana, gitu kan? Berdakwah juga demikian, ya. Berdakwah kita utamakan lingkungan kita, baru kemudian yang jauh-jauh. Itu mendahulukan yang terpenting, kemudian yang penting. Kemudian di sini dalam hal ini ya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama menutup tadi bahu di dalam sholat apakah wajib atau tidak. Dalam hal ini ya Imam Ahmad di dalam pendapatnya yang masyhur bahwa wajib menutup salah satu dari bahu tersebut, tidak boleh terbuka kalau dia mampu untuk menutupnya. Sebagian mengatakan itu adalah bagian dari kesempurnaan, jadi artinya hanya sunnah saja. Dan itu adalah mazhab jumhur ulama yang 3 selain mazhabnya Imam Ahmad. Karena al-atiqani, 2 bahu itu bukan bagian dari aurat laki-laki kan? Jadi anjuran. Ya, masa sholat kelihatan kan begitu itunya. Tapi dalam hal ini wallahu alam ya, mazhab Imam Ahmad lebih kuat dari sisi pendalilan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang la yusolli ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian sholat. Berarti larangan tersebut adalah berkonsekuensi batalnya ibadah tersebut. An-nahyu yaqtadil fasad. Larangan berkonsekuensi rusaknya ibadah tersebut ya. Jadi ibadahnya tidak sah kalau misalkan terbuka. Sehingga dalam hal ini mazhab Imam Ahmad membagi aurat menjadi 2 macam. Ada aurat yang besar, ada aurat yang kecil di dalam sholat. Aurat yang kecil ya seperti tadi bahu dalam sholat. Di luar sholat dia boleh terlihat, tapi di dalam sholat hal itu tidak boleh terlihat. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa larangan dalam hadis tersebut itu bersifat makruh tanzih. Makruhnya untuk bukan litahrim, bukan pengharaman, tapi litanzih. Makanya mereka mengatakan bahwa hal tersebut adalah bentuk petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, irsyad untuk kita menutup bahu kita. Kalau yang terbuka ya tidak apa-apa.
itu adalah terkait dengan aurat laki-laki. Jadi beda aurat laki-laki dengan aurat perempuan. Sholat nggak pakai peci sah apa enggak? Sah sholatnya ya. Tapi kalau santri kok dimarahin ya, ya itu pelatihan bagi kalian misalkan. Ya kenapa nggak pakai peci gitu kan? Ya, dihukum kadang. Saya juga dulu ngalamin seperti itu ya. Jangan kemudian kita debat musyrif kita, ini kan nggak wajib. Jadi itu pelatihan buat kita agar terbiasa, ya agar terbiasa. Itu santri ya khususnya. Kita lanjutkan tadi hadis yang ketiga, hadis yang berikutnya. Wa an Ummi Salamata, betul yang itu? Ummi Salamah sama? Ya. Wa an Ummi Salamata radhiyallahu anha annaha sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin qala idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu al-a'immatu waqfahu. Silakan dibaca. Ini juga terkait dengan perempuan. Silakan. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah seorang wanita melakukan sholat memakai baju kurung dan kerudung kepala tanpa kain? Jawab Nabi, boleh jika baju kurung itu sempurna dapat menutup bagian luar kedua telapak kakinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan para imam mensahihkan mauqufnya hadis. Ya, terkait dengan hadis ini Ummu Salamah menjelaskan kepada kita pakaian wanita di dalam sholat. Pakaian wanita di dalam sholat. Pernah kita singgung di pembahasan sebelumnya bahwa pakaian wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada beberapa istilah. Di dalam Al-Quran kita mengenal istilah jilbab, ya, min jalabi bihinna di dalam surah Al-Ahzab. Itu adalah baju kurung, ya, baju kurung yang menutupi dari atas kepala, ya. Jadi jilbab di zaman Nabi bukan jilbab di zaman sekarang. Jilbab kita orang sekarang mengistilahkan jilbab itu ya yang menutup kerudung, ya kerudung itu jilbab. Hanya kalau jilbab itu identiknya dengan kain yang sekali pakai ya, dia nggak bisa dihias-hias lagi. Kalau kerudung di zaman sekarang itu yang kain yang dia kemudian untuk menutup jilbab itu harus dihias begitu ya. Tapi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda istilah itu. Ya, jilbab kalau kita baca di terjemahan tafsirnya Departemen Agama itu adalah baju kurung. Jadi udah tinggal pakai aja, menutup semuanya dari atas kepala sampai semuanya, ya sampai kaki. Itu jilbab, ya. Dan itu dipakai oleh para sahabiat, sahabat-sahabat dari kalangan wanita. Kalau di zaman sekarang itu istilahnya adalah orang Arab itu mengistilahkannya abaah. Orang kita bilangnya kebaya. Kalau bapak-bapak yang pernah ke Saudi Arabia umroh atau keperluan yang lain bisa lihat ya pakaian abaah tersebut. Jadi dia memang nutup dari atas, jilbabnya itu sampai ke bawah. Ya. Nah istilah lain daripada jilbab itu adalah ad-dir'u dalam hadis ini. Ya. Apakah seorang wanita yang dia sholat di dalam pakaian dir'unya sudah diterjemahkan belum tadi? Sudah kan? Ya. Dir'u di situ dalam tafsirnya penjelasan di sini adalah yaitu seperti jubah. Jubah laki-laki kan dari ini ke bawah ya. Cuman kalau dir'unya sudah komis ya sama, jubah. Wa khimar dan kerudung. Jadi dia hanya menutup itu saja, kerudung, kemudian pakai jubah. Kan udah sampai bawah itu.
nggak pakai kain lagi yang bagian bawahnya, yang disebut dengan sarung atau bahasanya adalah izar. Apakah sah sholat yang demikian? Nah, maka Nabi mengatakan idza kana dir'u wa sabighan, kalau jubahnya itu luas, artinya sampai ke bawah, maksudnya sampai menutupi, ya. Yughatti zuhura qadamaiha, menutupi kedua kakinya. Maka Nabi mengatakan ya itu boleh. Ya. Apa bedanya hadis ini dengan hadis yang pertama? Siapa yang kira-kira bisa jawab? Hadis pertama kan tentang khimar juga, bahwa tidak sah wanita yang sudah haid, sudah balik, sholat tanpa kerudung. Hadis ini itu tentang apa? Siapa yang bisa kasih jawaban? Siapa? Kira-kira apa? Ya, tambahan dalam hadis ini yaitu terkait dengan kaki. Terkait dengan kaki. Nabi mengatakan yughatti zuhura qadamai, menutupi kaki tapi yang zuhur. Zuhur itu yang nampak. Telapak kaki atas maksudnya. Ini kalau ini kaki, ini telapak kaki, itu harus tertutup. Kalau bawah enggak. Ya karena kalau atas itu tertutup otomatis bawahnya tertutup. Karena kan sholat enggak ini kan, kecuali ketika dia sedang sujud mungkin. Ya. Tapi ala kuliahnya kaki itu ditutup di dalam apa? Di dalam sholatnya. Berarti harus menutup kedua kaki di dalam sholat. Ya, itu tambahannya. Apa yang bisa kita ambil dalam hadis ini, Bapak-bapak sekalian, bahwa wajah wanita itu bukanlah aurat di dalam sholat. Sampai ulama yang mengatakan bahwa wajah wanita itu aurat di luar sholat, maka dia harus pakai cadar. Di dalam sholat jangan menggunakan cadar. Ya. Kenapa? Nabi mengatakan tadi kalau dia pakai dir'u, ya pakaian yang kayak seperti jubah, dan pakai khimar, asal dir'unya sampai kepada kakinya itu sudah sah, ya. Berarti tidak menutup wajah. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga bahwa aurat wanita di dalam sholat itu penjelasannya ada beberapa hal. Yang pertama, berarti tidak hanya aurat wanita ya, aurat berarti laki-laki dan wanita. Aurat laki-laki yang sudah balik, ya, aurat wanita laki-laki yang sudah balik dan perempuan yang sudah dan wanita yang belum balik, ini sama. Aurat laki-laki yang sudah balik disamakan dengan aurat wanita yang belum balik. Benar nggak? Coba kita lihat. Aurat laki-laki yang sudah balik, kan tadi apa tadi batasannya? Ya, pusar dan kemudian sampai ke lutut, ya. Itu sama dengan aurat wanita yang belum balik. Karena kan dalam hadis yang kemarin itu yang sudah balik wajib pakai kerudung. Mafhum mukhalafahnya, kalau ada anak kecil tadi umur 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun lah, perempuan yang belum balik intinya, dia mau sholat ikut ibunya misalkan, ikutin gerakannya misalkan ya. Enggak mesti kemudian dia pakai mukena. Ya, tidak mesti. Saya katakan tidak mesti bukan berarti tidak boleh pakai mukena, bukan, tidak mesti. Yang kedua, aurat anak kecil. Ya. Minas sabi'ah ilal asyirah. Nah, ini. Aurat laki-laki berarti yang belum balik. Aurat laki-laki yang belum balik. Berarti lebih rendah lagi. Auratnya adalah hanya ya yaitu kemaluannya saja. Ya, hanya kemaluannya saja yang belum balik. Maka dikiaskan
ya, yang belum balik ini dengan kemarin yang kita katakan yaitu budak. Kiaskan. Yang terakhir, aurat wanita yang sudah balik, yang merdeka, dia bukan budak, ya. Maka seluruh tubuhnya itu aurat, kepalanya, rambutnya, kakinya, kecuali wajahnya saja. Ya, wajahnya saja boleh dibuka ketika sholat wanita, ya. Dasarkan tadi berarti hadis tadi, kaki juga harus ditutup di dalam sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi hadis ini masih terkait dengan apa? Syarat sahnya sholat dari sisi menutup aurat. Jadi berbeda menutup aurat sholat di dalam sholat dan di luar sholat dari beberapa sisi. Contohnya adalah tadi wanita, ya. Jadi wanita itu atau perempuan yang sudah balik, nah ini para santri yang di bawah ini sudah balik, maka kakinya harus tertutup, ya. Gimana kalau misalkan nggak ada laki-laki, tetap harus ditutup, ya, tetap harus ditutup. Kecuali tadi muka saja yang boleh dibuka, ya, boleh dibuka. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu sholat isya, ya. Untuk pertanyaannya kita tunda saja. Mohon diingatkan berarti bulan depan fokus untuk tanya jawab. Saya kasih kesempatan mungkin 10 menit, ya. Jadi nanti instruksi Pak Ustadz ya gitu langsung aja. Karena ini pembahasannya nyambung sehingga harus dibahas semuanya, ya. Kita tunda untuk pertanyaannya pada bulan depan, bulan Maret insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.